Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang siklus hidup dan juga upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, di sini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Rike Nur Safitri. Yang kedua, Aulia Rahmah. Dan yang ketiga, Nina. Jadi sekarang kita akan membahas tentang siklus hidup, beberapa jenis makhluk hidup, serta cara untuk pelestariannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu siklus makhluk hidup. Nah, jadi siklus hidup merupakan suatu rangkaian bentuk perubahan makhluk hidup yang mengacu pada perkembangan suatu organisme, mulai dari lahir hingga saat dia mati. Nah, jadi ada 2 macam atau jenis siklus hidup pada hewan. Yang pertama, siklus hidup tanpa metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis artinya hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan yang terjadi pada hewan dengan siklus hewan tanpa metamorfosis adalah ukuran tubuh yang berukuran kecil saat ia masih berusia anak-anak, tetapi akan menjadi besar pada usia dewasa. Nah, siklus hewan yang berkembang tanpa metamorfosis ini dapat terjadi pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti unggas maupun tapi ada yang juga dengan berkembang biak atau melahirkan, seperti kucing. Jadi, pada saat ia masih kecil sampai masih udah dewasa itu bentuknya sama. Siklus hidup yang kedua adalah siklus hidup dengan cara metamorfosis. Nah, di sini juga ada 2. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa sih metamorfosis tidak sempurna? Jadi, suatu proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuk ketika hewan tersebut sudah dewasa. Seperti contoh siklus hidup pada kecoa. Mulai dari telur, nimfa, hingga ketika dewasa, ia bentuknya masih sama. Yang kedua yaitu metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Jadi, suatu proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa yang mengalami perubahan. Seperti contoh, siklus hidup pada kupu-kupu. Mulai dari telur, larva, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, ia mengalami perubahan. Nah, contoh siklus selanjutnya adalah siklus hidup nyamuk. Mulai dari telur, larva atau jentik-jentik, pupa atau kepompong, hingga menjadi nyamuk dewasa. Seperti juga dengan siklus hidup pada kata. Mulai dari telur, berudu atau kecebong, kata berekor, dan kata muda, hingga menjadi kata dewasa, ia akan mengalami perubahan bentuk setiap prosesnya. Macam-macam siklus hidup pada tumbuhan. Daur atau siklus hidup tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya dimulai di bumi hingga bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Yang pertama yaitu siklus daur hidup tumbuhan biji. Siklus hidup tumbuhan berbiji dapat dimulai dari biji. Biji akan berjatuhan di atas tanah dan kemudian akan mengalami proses perkecambahan. Kemudian kecambah yang tadi sebelum dapat melakukan proses fotosintesis, siklus tumbuhan ini akan terus menjadi dan ketika tumbuhan sudah dewasa. Pada proses reproduksi akan ditandai dan dimulai dari munculnya bunga dari ujung batang atau ujung dari cabangnya. Bunga akan terus berkembang sehingga di dalam bakal buahnya akan terjadi proses pembentukan sel megaspor atau bakal biji yang akan menghasilkan 8 inti sel. Di lain hal pada kepala sari ataupun pada otak sari akan mengalami proses mikroorganisme atau pembentukan mikrospora dan juga serbuk sari. Kemudian setelah serbuk sari selesai atau matang, maka akan mengalami penyerbukan. Kemudian akan berbentuk. Perbedaan daur hidup hewan adalah
ada yang memulai telur atau melahirkan. Daur hidup adalah proses tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Upaya pelestarian makhluk hidup. Yang pertama ialah upaya pelestarian hewan. Yang bisa kita lakukan ialah 1. Menebang pohon secara tebang pilih. Jadi hanya pohon yang tua saja yang ditebang. Dan yang kedua ialah melestarikan tumbuhan langka di tempat tertentu. Dan yang ketiga adalah membentuk cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan yang langka. Dan selanjutnya mengembangkan suatu metode untuk memperbanyak jumlah tumbuhan langka agar jenisnya tidak punah. Dan selanjutnya dalam pemeliharaan tumbuhan harus benar-benar dijaga, mulai dari pemupukan dan penyiraman harus dilakukan secara teratur. Selanjutnya, upaya yang kita lakukan dalam melestarikan hewan adalah tidak memelihara hewan secara pribadi, apalagi hewan tersebut sudah punah atau akan punah. Dan yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan yang mempengaruhi habitat hewan tersebut. Dan selanjutnya, melestarikan hewan yang hampir punah di suaka margasatwa. Dan yang terakhir, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan mengganti bahan lain. Contohnya kulit harimau diganti dengan kain yang coraknya sama seperti kulit harimau. Kemudian, apa kaitan dari siklus makhluk hidup dengan upaya pelestarian makhluk hidup? Dapat dilihat dari pengertian tadi bahwa siklus hidup makhluk hidup merupakan serangkaian perkembangan makhluk hidup dari lahir sampai mati, sedangkan upaya pelestarian makhluk hidup suatu hal atau serangkaian kegiatan yang harus kita lakukan untuk mempertahankan keberlangsungan makhluk hidup. Hubungannya, upaya dalam pelestarian makhluk hidup harus dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan siklus makhluk hidup. Jadi kedua poin ini harus sama-sama diberlakukan agar tumbuhan dan hewan langka tidak punah. Jadi keduanya harus saling melengkapi, harus saling seimbang agar perkembangan makhluk hidup di bumi ini tetap terjaga kelestariannya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.